Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 Lokal B akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Jaringan Dasar pada Tubuh Manusia. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adela Syahayun Hasibuan, yang kedua ada Amalia Pohan, yang ketiga ada Anugrah Napitupulu, yang keempat ada Dahlia Dalimunte, yang kelima ada Desi Ana Fitri, yang keenam ada Fadila Najwa, yang ketujuh ada saya sendiri Grace Marta, yang kedelapan ada Jessie Ciamani, yang kesembilan ada Maria Emanurung, dan yang terakhir ada Vivi Syahraini. Jaringan dasar pada tubuh manusia ada terbagi 4. Yang pertama ada jaringan saraf, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan saraf, yang akan dibacakan oleh saya dan Maria. Jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf. Pada gambar jaringan saraf terdapat beberapa strukturnya. Yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah cabang pendek untuk membawa rangsangan menuju badan sel saraf. Yang kedua ada soma yang dikenal juga sebagai badan sel atau tubuh sel. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung protein tinggi. Yang kelima ada akson. Akson atau neurit merupakan sebuah sarabut sel saraf panjang yang merupakan perluasan dari badan sel. Yang keenam ada selubung mielin. Selubung mielin ini berupa selaput berbahan lemak berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Yang ketujuh ada sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson. Yang kedelapan ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ialah bagian atau titik yang terdapat pada akson dan tidak terbungkus selubung mielin. Yang kesembilan ada terminal akson. Terminal akson ini adalah tonjolan tunggal memanjang berbentuk pipa yang berfungsi untuk menghantarkan potensial aksi menjauhi badan sel dan berakhir di sel saraf lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Jaringan saraf terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Adapun ciri-ciri dari jaringan saraf, yang pertama memiliki badan sel yang besar dan mengandung nukleus, serta berbagai organel seluler lainnya. Yang kedua, bentuknya menjulur seperti serat. Fungsi daripada jaringan saraf yaitu menerima atau meneruskan rangsangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Jaringan otot akan disampaikan dengan saya sendiri dan Adela dan Vivi. Jaringan otot dapat diartikan sebagai jaringan yang dapat melangsungkan sebuah kerja mekanik dengan cara kontraksi dan juga relaksi serabutnya. Dalam anatomi tubuh manusia, jaringan otot umumnya menempel pada tulang jaringan otot. Pada manusia dapat pula diartikan sebagai sebuah jaringan yang dapat membantu pergerakan tubuh manusia. Jaringan otot ada beberapa jenis, yaitu yang pertama otot jantung yang berfungsi membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh dan membantu kontraksi sel lainnya, dan memiliki ciri-ciri bentuknya serabut lurik yang bercabang-cabang, kemudian mempunyai satu atau banyak inti sel di tengah serabut, dan jaringan otot memiliki letak di organ jantung manusia. Yang kedua ada otot rangka, yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam gerak. Fungsinya yaitu mengatur suhu pada tubuh dan mengendalikan gerakan melalui aktivasi dari cabang somatik sistem saraf perifer dengan kontraksi berintensitas cepat. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari sel-sel yang panjang dan tidak bercabang. Letaknya itu menempel pada tulang. Yang ketiga, ada otot polos, yaitu otot yang bekerja di luar kesadaran manusia yang dipengaruhi sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Fungsinya menjaga dan mengontrol tekanan darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya, bentuknya itu runcing, memiliki satu inti sel pada bagian tengah. Terletak di saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran kelamin, hingga saluran pernafasan. Selanjutnya, saya akan membacakan jaringan epitel. Jaringan epitel mempunyai fungsi satu sebagai pelindungan atau proteksi jaringan di bawahnya dari paparan dunia luar, seperti radiasi senyawa berbahaya dan lain sebagainya. Dua,
membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pencernaan. 3. Membantu regulasi dan ekskresi bahan kimia dalam tubuh. 4. Membantu pengeluaran hormon, enzim keringan, serta produk akhir lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. 5. Sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Selanjutnya ada strukturnya. Yang pertama itu epitel pipis selapis. Yang kedua ada epitel kubus selapis. Yang ketiga ada epitel selapis silindris. Yang keempat ada epitel batang silia. Yang kelima ada epitel pipi berlapis. Yang keenam ada epitel kubus berlapis. Yang ketujuh ada epitel silindris berlapis. Yang kedelapan ada epitel transisional. Yang kesembilan ada epitel kelenjar. Tempat jaringan epitel itu tersebar luas di seluruh tubuh. Kemudian ada ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama terdiri atas sel-sel yang berisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Yang kedua, sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Yang ketiga, sel epitel memiliki daya generasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Yang keempat, berbentuk pipi atau batang maupun kubus. Yang kelima, sel bervariasi bentuknya sesuai fungsi dan letak. Yang keenam, dapat ditemukan di dalam maupun di luar tubuh. Yang ketujuh, berperan sebagai kelenjar dan penutup. Ke-8, tidak mempunyai material yang ada di ruang antar sel penyusunnya. Yang ke-9, tersusun sel dan molekul ekstraseluler yang memiliki bentuk matriks dan berfungsi untuk mengikat satu jaringan dengan bagian yang ada di bawahnya. Yang ke-10, ditemukan hampir di seluruh tubuh. Dan yang ke-11, mempunyai sebuah permukaan yang tidak berhubungan dengan berbagai jaringan lain, sedangkan pada permukaan lainnya berhubungan dengan membran yang ada bawahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat. Jaringan ikat bisa merupakan selubung yang mengelilingi sel otot dan bisa merupakan urat yang melekatkan otot ke tulang. Biasanya jaringan ikat ini terletak pada organ pencernaan manusia dengan ciri-ciri mempunyai komponen seluler yang sedikit dibandingkan substansi intraselulernya. Letak sel-selnya ini tersebar dan tidak berdekatan. Yang ketiga, memiliki komponen intraseluler yaitu matriks yang tersusun atas mukopolisaccarida sulfat dan asam hyaluronat. Dan yang terakhir terdiri dari sel penyusun yaitu fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel plasma. Fungsi jaringan ikat: 1. Mengikat dan menyongkong antar jaringan dan antar organ. 2. Memberikan perlindungan untuk jaringan dan organ. 3. Memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. 4. Pertama, substansi dasar. Kedua, serat. Dan ketiga, sel. Oke, segitu saja hasil presentasi kami. Jika kami ada salah kata ataupun penjelasan kami kurang jelas, kami mohon maaf. Untuk sesi pertanyaan akan dibuka di kolom komentar di YouTube. Terima kasih.